Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I'anatus Sa'diyah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024 pada LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 7A dengan materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa fil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi kabar kalian sedang baik-baik saja. Artinya kalian hari ini bahagia atau sedih? Bahagia. Bahagia sekali ya, Cahaya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Selo. Aira dan Selo. Kenapa Aira? Sakit. Selo? Sakit juga. Nah, kita doakan semoga Aira dan Selo cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita belajar bersama lagi. Materi yang kemarin yaitu tentang apa? Tentang apa? Pengertian sujud syukur, sujud tilawah. Nah, pembelajaran minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sekarang saya mau bertanya, apakah masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Apa sih sujud syukur itu pengertiannya? Silakan, ada yang mau menjawab? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah. Nah, sujud syukur adalah pengertiannya sujud yang dilaksanakan karena sebab apa? Kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Itu adalah pengertian dari sujud syukur. Untuk pertemuan selanjutnya ini, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu memahami ketentuan macam-macam sujud. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan perintah agama tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah beserta dengan hikmahnya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat mading tentang pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dilanjutkan dengan tata caranya beserta dengan hikmahnya. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kok kelihatannya nggak semangat? Kita tepuk-tepuk dulu ya. Sebelum tepuk semangat, Bu I punya tepuk.
tepuknya ada 5, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian ikuti ya. Kalau tepuk 1, kalian hanya tepuk 1 kah? Nah, tepuk 2. Kalau tepuk 2 itu 2 kali. Kiri dulu baru kah? Kanan. Tepuk 3. Nah, kalau tepuk 4, 2 kali. Tepuk 5. Nah, nanti dilanjut dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Kita praktekkan bareng-bareng ya. Mulai dari tepuk 1, 2, 3 tadi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semangat semua ya? Kita lanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, ini ada peta konsepnya. Kita sudah mempelajari tentang pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara dan hikmah sujud syukur. Sekarang perhatikan video yang akan Bu putar. Ini video tentang tata cara sujud syukur dan sujud sahwi serta sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan. Apa kabar anak hebat? Jumpa lagi dengan Bu Malika pada video tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tata cara sujud syukur. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur lalu takbir. Ketiga, sujud seperti dalam sujud sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Tata cara sujud syukur. Pertama, kalian menghadap kiblat, lalu niat untuk sujud syukur dan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Kedua, kalian sujud seperti dalam sholat, lalu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali, lalu membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun tata cara sujud sahwi. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Duduk sebentar. Takbir dilanjutkan dengan sujud kedua dengan doa yang sama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Berikut tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah kalian membaca tasyahud akhir dan sebelum kalian melakukan salam. Nah, ketika kalian membaca tasyahud akhir sampai pada doa fil alamina innaka hamidum majid. Kalian membaca takbir untuk sujud. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian takbir dan duduk sebentar. Allahu Akbar.
Kemudian takbir dan sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun tata cara sujud tilawah. Pertama, anak-anak menghadap kiblat, kemudian niat, lalu takbir. 2. Sujud seperti dalam sholat dengan membaca doa. Kemudian duduk kembali. Dan terakhir salam. Tata cara sujud tilawah. Pertama, menghadap kiblat, lalu niat untuk sujud tilawah dan membaca takbir. Allahu Akbar. Kemudian sujud seperti dalam sholat, lalu membaca doa. Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Nah, demikian tadi adalah video tentang pembahasan tata cara dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya tata cara dari sujud sahwi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya. Sebelum salam setelah membaca tasawuf akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhanallah la yanamu wa la yasjudu. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Iya, betul. Itu adalah tata cara dari sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan di dalam sholat ya Cah ya. Nah, sujud sahwi dilaksanakan di dalam sholat. Tata caranya tadi ketika sudah selesai membaca tahiyat akhir dan sebelum salam, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Tata caranya tadi setelah membaca tahiyat akhir, kita terus sujud 2 kali ya. 2 kali. Bacaannya bagaimana? Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, terus kita duduk kembali, duduk lagi. Terus sujud lagi 1 kali dengan bacaan yang sama. Kemudian duduk, dilanjutkan dengan salam yang terakhir. Itu adalah tata cara sekilas tentang tata cara sujud sahwi. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja kelompok yang harus kalian kerjakan ya. Karena kita akan membuat sebuah proyek yaitu berupa mading ya Cah ya. Mading tentang pengertian, tata cara dan hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Silakan diperhatikan dulu petunjuknya. Saya akan membagikan bahannya, bahan dan peralatannya. Sekali lagi silakan diperhatikan petunjuknya. Ini punya
silakan dimulai. Dimulai. Ayo silakan bekerja. Ada kesulitan? Nah, silakan dilanjutkan ya. Apa-apa. Sudah selesai ya? Sekarang silakan presentasikan hasil kerja kalian, hasil proyek kalian. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kita buat. Diperlihatkan, sambil diperlihatkan ya nanti ya. Nah, bacanya dari depan.
yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Pengertian sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Pengertian sujud tilawah. Sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau saat mendengarkannya. Tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur yang pertama yaitu menghadap kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur. Ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, yang berarti Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Keempat, duduk kembali. Kelima, salam. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. 1. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Silakan taruh di sana. Ayo selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek yang kelompok kami kerjakan. Pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Tata cara sujud sahwi. 1. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Keempat, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Hikmat sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. A. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh. B. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. C. Mendekatkan diri kepada Allah. D. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. E. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Sekian dari presentasi kelompok 2. Bila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan lagi. Silakan taruh di sana. Ayo kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok 4. Ya, silakan. Pengertian dan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Sujud syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam
Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca ataupun menghafalkan sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sujud sahwi sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum sholat salam. Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat sujud syukur. 3. Sujud seperti di dalam sholat dengan membaca Bismillah, Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. 4. Duduk. 5. Salam. Hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. A. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. B. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. C. Manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. D. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. F. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan bersama-sama ya. Nah, demikian presentasi hasil kerja kelompok kalian ya. Untuk selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja individu. Silakan dikerjakan. Nanti langsung dikumpulkan. Dikerjakan ya. Jangan lupa ditulis nama kelasnya dan nomor absennya. Ya, dikerjakan. Ya, dikerjakan. Dikerjakan, tulis namanya, jangan lupa nama dan nomor absen. Ya. Sudah selesai ya, silakan dikumpulkan. Perwakilan kelompok saja yang mengumpulkan. Dikumpulkan ke depan, ayo. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita evaluasi dulu hasil karya dari teman-teman kalian ini. Bagus-bagus ya Cah ya, sudah sesuai dengan petunjuk yang
tertera di dalam lembar kerja. Di sini kalian menyebutkan tentang pengertian, tata cara, dan juga hikmah. Sudah lengkap semua ini. Untuk selanjutnya, pembelajaran hari ini, apakah ada kendala? Senang pastinya? Senang ya? Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita menyimpulkan dulu tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang apa? Tata cara sujud syukur dan sujud sahwi serta sujud tilawah. Nah, tata caranya bagaimana? Kita simpulkan bersama-sama. Ayo. Tata cara sujud syukur yang pertama bagaimana? Terus. Nah, dengan membaca doa sujud. Doanya bagaimana? Apakah sama dengan doa sujud ketika kita sholat? Tidak. Bagaimana bacaannya? Nah, itu bacaan sujud syukur. Sekarang tata cara sujud sahwi bagaimana? Nah, itu adalah tata cara dari sujud sahwi. Nah, demikian kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan silakan kalian persiapkan. Karena tadi sudah membuat pengertian mading dari tata cara dan hikmahnya, minggu depan kita akan mempraktikkan sujudnya. Berarti kita minggu depan praktik sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Silakan dipelajari lagi, dihafalkan lagi bacaannya. Nah, demikian kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan silakan dipersiapkan. Kita akan praktik sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karena hari ini kita sudah mempelajari tata caranya. Silakan dihafalkan bacaannya maupun tata caranya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.